Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Rita Himawati, CGP Angkatan 9, asal SDN Munggu 3, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Anita Wahidiah Kasim akan mempraktikkan praktik coaching sebagai pemenuhan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kasus pertama, saya akan berperan sebagai coach, dan pada kasus kedua, saya akan berperan sebagai coachee. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Bu Rita dipersilakan untuk melakukan praktek coaching ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya sama Bu Rita akan mempraktikkan coaching yang di sesi pertama saya sebagai coachee, Bu Rita sebagai coachnya. Jadi kita kasusnya di sini yaitu sebagai guru dan kepala sekolah. Saya sebagai guru, Ibu Rita sebagai kepala sekolah. Dalam rangka pengembangan potensi sebagai pendidik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, percakapan itu merupakan proses kognitif coaching, yaitu guru diajak untuk berpikir lebih dalam dan lebih luas dalam mengatasi permasalahan karakter siswa selama di kelas, di sekolah, bahkan di masyarakat. Untuk memenuhi tugas kolaborasi pada modul 2.3 ini, kami berdua melakukan praktek langsung, melakukan praktek coaching dengan difasilitasi oleh forum dari Ibu Lulu sebagai fasilitator kami. Saat pertemuan kolaborasi yang kedua ini, kami akan mempraktekkan pada hari Senin tanggal 27 November jam 13 hingga selesai. Di awal ini saya selaku CGP Anita Wahidiah Kasim akan bertindak sebagai coachee dan Ibu Rita sebagai kepala sekolah atau coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rita. Maaf nih mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Ada apa ini Bu Anita? Kok tumben pengen vikol dengan saya? Begini Bu, saya ada sedikit keperluan dengan penjenengan. Ada sesuatu yang ingin saya sharingkan dengan Ibu. Oh, boleh sekali Bu Anita. Nah, ngomong-ngomong, topik apa yang ingin kita diskusikan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu jenengan yang jenengan luangkan saat ini. Ya. Saya ingin menghentikan kasus bullying verbal yang saat ini sedang terjadi di kelas saya. Jadi intinya saya ingin menormalkan kelas saya seperti dulu. Meskipun tindakan tersebut tidak begitu jelas, tetapi dari apa yang saya cermati selama pembelajaran, itu mengarah ke kasus bullying yang dilakukan oleh si N sebagai ketua kelasnya. Jadi saya ingin menormalkan kembali Ibu di kelas saya itu biar tidak ada kasus seperti itu. Wah, bahaya sekali kasus tersebut jika itu memang benar terjadi pada kelas Ibu. Kira-kira apa yang terjadi sehingga Ibu menetapkan itu sebagai kasus bullying verbal? Ya Ibu, begini. Di kelas saya itu ada siswa yang namanya Nuril dan dia bertindak sebagai ketua kelas. Awalnya saya tidak begitu paham kalau anak-anak itu lainnya semua patuh pada dia itu karena takut. Saya pikir karena dia ketua kelas, memang anak-anak patuh. Ternyata dari hasil saya tanya ke teman-temannya, mereka itu ada rasa takut kalau tidak sesuai, tidak mau menuruti perintahnya si N. Apalagi ada satu yang mencolok yang pernah saya alami, Bu. Saya memerintahkan satu anak yang namanya si R itu untuk melakukan sesuatu. Tetapi si R itu meminta pertimbangan si N ini, apakah saya boleh ya? Nah,
Akhirnya dari kasus itu saya mengira, oh berarti ini ada sedikit istilahnya ada sedikit apa itu pemaksaan dari si N terhadap si R ini agar melakukan sesuai dengan yang diinginkan si R. Dan si R itu kan pernah bilang, Bu saya saja, jangan teman-teman yang lain. Nah, akhirnya saya dari situ cermati ternyata ada indikasi ke arah bullying itu, Ibu. Jadi di sini Ibu Anita mengambil kesimpulan ketakutan dari anak-anak itu merupakan dampak dari bullying verbal. Benar Ibu, untuk itu saya ingin sekali menormalkan situasi yang ada di kelas saya, tetapi secara tidak langsung, sehingga si N itu tidak merasa, oh dia disalahkan, sehingga dia nanti akan malah marah dengan teman-temannya yang mengadu. Begitupun saya juga ingin anak-anak semuanya itu dia percaya diri bahwa dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama saat berada di kelas itu. Sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak harus nurut dengan kata-kata si N. Gitu Ibu. Oh, baik Bu Anita. Apa angan-angan Ibu sebenarnya supaya dapat menormalkan kondisi di kelas penjenengan itu? Saya sudah punya angan-angan Ibu. Pertama itu saya ingin menggali informasi terlebih dahulu. Baik itu face to face dari anak per anak. Dan juga menginfokan segala sesuatu secara berkelompok atau bersama-sama. Jadi dengan saya pertama ingin bicara dulu dengan si N, si pelaku, istilahnya si ketua kelas. Kenapa dia itu bersikap seperti itu kepada teman-teman yang lainnya? Apa latar belakangnya sehingga dia harus memaksakan seperti itu? Nah, terus saya juga akan memanggil istilah bicara dengan anak itu satu persatu dari mereka yang memiliki efek yang paling berat. Jadi dari sini saya sudah bisa menilai, oh ini yang efeknya paling berat, ini yang paling ringan. Jadi saya akan berbicara dengan mereka satu persatu, kenapa mereka harus patuh sama itu, padahal hak dan kewajibanmu itu sama. Selain itu saya juga akan memberikan penguatan karakter di kelas di saat KBM itu berlangsung, Bu. Oke, Bu Anita. Bagus sekali pemikiran penjenengan. Intinya, penjenengan ingin melakukan dialog khusus per individu dan dialog secara menyeluruh dengan semua siswa dalam proses KBM. Sehingga karakter siswa akan dikuatkan di sini. Kira-kira masih ada tidak strategi penjenengan untuk menguatkan kembali karakter anak-anak tersebut? Apa ya Bu? Atau mungkin saya juga pernah punya pemikiran untuk berkomunikasi dengan wali siswa. Jadi saya ingin bicara satu persatu dengan wali murid untuk beliau juga ikut menguatkan karakter anak saat di rumah, menumbuhkan rasa percaya dirinya. Karena menurut saya waktu yang paling banyak kan berada di rumah daripada di sekolah. Seperti itu. Sangat bagus sekali Bu Anita. Dengan demikian, motivasi itu akan lebih kuat dengan adanya kolaborasi dengan wali murid karena siswa lebih banyak waktunya bersosialisasi, utamanya dengan keluarga. Dari dialog dengan siswa dan dengan orang tua, kira-kira apa yang lebih dulu ingin Bu Anita lakukan setelah diskusi ini? Kira-kira yang pertama yang ingin saya lakukan, Ibu, berdialog terlebih dahulu dengan siswa. Jadi pertama saya akan dengan si N, si ketua kelas, untuk menggali informasi tersebut, dilanjutkan dengan siswa-siswa yang lain, dan itu akan saya lakukan di sela-sela istirahat sehingga anak-anak itu tidak merasa bahwa dia itu dikuatkan karakternya atau digali informasinya. Sehingga secara kasat mata kita akan sedikit demi sedikit bisa membantu anak-anak untuk
merasakan apa yang ingin mereka inginkan saat berada di kelas. Seperti itu, Ibu. Dan untuk rencana itu, kira-kira Bu Anita akan melakukan kegiatan tersebut kapan ya? Secepatnya, Ibu. Kalau bisa hari ini setelah saya video call penjenengan juga langsung saya akan terapkan di sela-sela pembelajaran saya sehingga masalah ini tidak akan berlarut-larut. Karena takutnya saya akan menimbulkan efek yang lebih parah nanti untuk anak-anak. Betul sekali ya Bu Anita, kayaknya memang harus gercep karena ini berpengaruh pada psikologis anak. Oh ya, dalam melancarkan strategi Ibu ini, kira-kira siapa saja yang bisa membantu penjenengan sehingga dapat segera membuahkan hasil positif? Kalau itu yang jelas semua guru, Ibu. Terlebih khususnya guru yang mengajar di kelas saya. Seperti guru agama, guru PJOK, kemudian guru karakter, ada lagi di mapel saya itu guru bahasa Inggris dan guru matematika. Jadi saya ingin memberikan informasi kepada beliau untuk memberikan penguatan-penguatan kepada siswa saat berada di KBM beliau. Sehingga anak-anak itu mengetahui apa itu bullying dan tindakan itu memang tidak boleh dilakukan, serta memberikan kepercayaan kepada siswa sehingga anak-anak itu bisa mandiri dan percaya diri. Seperti itu, Ibu. Benar sekali Ibu Anita. Semoga kolaborasi semua guru dapat memaksimalkan hasil tersebut. Setelah bincang-bincang kita saat ini, apa nih yang Ibu Anita peroleh? Saya semakin lebih jelas, Ibu. Dan saya semakin lebih bersemangat untuk menjalankan strategi saya. Dan saya memiliki gambaran-gambaran yang akan saya lakukan untuk menormalkan kembali kelas saya sehingga no bullying. Seperti itu, Ibu. Wah, hebat. Keren sekali Bu Anita. Selamat ya, sudah memiliki gambaran tersebut dan jangan lupa hubungi saya jika butuh support lagi. Wah, pasti Bu, pasti. Siap. Saya juga terima kasih Bu atas waktunya sehingga saya bisa mendapatkan solusi-solusi dari masalah saya. Sekali lagi terima kasih nggih. Saya tutup dulu nggih teleponnya. Assalamualaikum Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikianlah dari praktek pertama kami yaitu mengenai kucing dan kucit dari kepala sekolah dengan seorang guru. Untuk sesi berikutnya kebalikan dari saya, jadi saya akan menjadi coach dan Ibu Rita sebagai kucingnya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, jumpa lagi dengan kami. Kami akan menyajikan kasus yang kedua tentang proses coaching. Kasus kedua ini pada praktek kali ini saya Rita Himawati, CGP Angkatan 9 asal Kabupaten Madiun akan berperan sebagai coach. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Anita Wahidiah Kasim. Adapun kasus kedua adalah sebagai berikut. Suatu hari datanglah seorang murid, sebut saja M, menghadap kepala sekolah. Ia bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh teman dan guru kelasnya. Hal ini berawal dari kegiatan outing class yang dilaksanakan sekolah ke Yogyakarta. M tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan alasan orang tuanya tidak mengizinkan M. Pasca kejadian itu, M merasa teman dan guru kelasnya sering menyindirnya.
membuatnya merasa tertekan, tidak nyaman di kelas, sehingga membuat M enggan berangkat ke sekolah. Berikut proses coaching yang terjadi antara kepala sekolah dan M. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Apa kabar, Em? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Tumben nih, Em menemui Ibu. Ada sesuatukah yang ingin disampaikan? Iya, Bu. Oke. Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa ini? Iya, Bu. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Saya punya masalah yang cukup pelik, Ibu. Bisakah Ibu meluangkan waktu untuk membicarakan masalah saya ini, Bu? Wah, bisa. Boleh. Jadi apa nih masalah kamu? Dan apa yang bisa Ibu bantu? Sebetulnya saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya. Saya itu masih bingung, Bu. Mengapa saya jadi begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Coba ceritakan pada Ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya sudah tidak nyaman lagi, Bu, di kelas. Setiap mau berangkat ke sekolah, saya merasa enggan. Saya males ketemu teman-teman dan Ibu T. Kok bisa males? Kok bisa kamu mempunyai perasaan seperti itu? Apa coba yang membuat kamu tidak nyaman dan tidak semangat bersekolah? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya jadi kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman sama sekali. Saya berpikir, kenapa ya teman-teman dan Bu T itu selalu menyindir saya kalau di dalam kelas? Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu kok berpikir kamu disindir? Iya loh, Bu. Ini tuh terjadi sejak saya tidak ikut kegiatan outing class di Yogyakarta kemarin. Karena orang tua saya tidak mengizinkan mengikuti kegiatan tersebut. Ketika di dalam kelas, Bu Teh bilang pada teman-teman saya sambil melirik ke arah saya. Jadinya kan saya merasa, Bu, kalau itu menyindir saya. Bu Teh bilangnya begini, outing class itu sangat penting untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana pembelajaran. Namun Bu T bilang, kecuali untuk M. Hal ini tidak berlaku untuk M. Dan Ibu T menyampaikan alasan dari orang tua saya tidak mengizinkan itu di depan teman-teman sekelas. Saya kan jadi malu, Bu, karena teman-teman akhirnya terus meledek saya. Weh, sing sugih, sing bolak-balik ke Jogja, bilang gitu, Bu. Begitu. Lalu bagaimana menurutmu? Apa alasan yang dikemukakan Ibu T itu memang benar? Apa yang dikatakan ibu kamu tuh? Benar juga sih. Ibu bilang di grup kelas kalau saya tidak ikut outing class ke Jogja karena saya dan keluarga sering ke sana. Dan benar juga apa yang dikatakan Bu T, kalau outing class itu memang penting. Tapi
Sebenarnya bukan itu alasan saya tidak ikut kegiatan outing class kemarin. Terus kalau bukan itu, kalau bukan karena kamu sudah sering ke sana karena keluarga, apa penyebab kamu tidak bisa ikut kegiatan itu kemarin? Begini, tak bilangin jangan bilang-bilang ya Bu ya. Ah, iya, iya. Masalah sebenarnya orang tua saya itu tidak memiliki uang, bapak sedang tidak ada pekerjaan, adik juga baru saja dirawat di rumah sakit. Jadi tidak ada uang untuk membayar. Sebetulnya alasannya itu, cuman di grup itu ibu saya itu bilangnya saya itu sudah sering ke Jogja. Saya tuh sebetulnya pingin ikut loh Bu. Tapi bagaimana lagi, saya kan juga harus mengerti keadaan orang tua. Iya, 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 iya. Sebenarnya kamu anak hebat yang mengerti keadaan orang tua. Jadi apa yang dikatakan ibumu di grup itu tidak benar ya? Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa coba? Saya tuh ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan bisa belajar dengan nyaman di kelas bersama teman-teman lagi seperti dulu. Oh, seperti itu. Jadi kamu ingin nyaman di kelas, ingin semangat lagi saat ingin berangkat sekolah. Kalau boleh ibu bertanya, apa yang paling penting dari hidup kamu saat ini? Yang paling penting itu aku ingin merasa nyaman di kelas, Bu. Habis gitu bisa bersekolah, bisa memperhatikan pelajaran dari bu guru, bisa berprestasi. Saya ingin menjadi juara kelas, Bu. Oh, seperti itu ya. Dari apa yang kamu sampaikan tadi, kira-kira apa yang menjadi hambatanmu sehingga kenyamanan itu tidak kamu dapat lagi di kelas, sehingga kamu tidak bisa berprestasi lagi? Ya itu, Bu. Oh, aku merasa tidak nyaman karena sering diajak sama teman-teman. Saya itu inginnya teman-teman dan Bute tidak menyindir saya lagi karena ketidakikutsertaan saya pada kegiatan outing class itu. Namun, saya tidak tahu caranya bagaimana. Oke, jadi kamu ingin nyaman ya. Terus Iya. dari masalah kamu ini, kira-kira apa solusi yang sudah kamu pikirkan? Mungkin menemui Bute secara langsung atau haruskah orang tua saya berbicara dengan Bute ya, Bu? Boleh. Boleh bisa keduanya, tapi menurut pendapat kamu sendiri, apakah yang ingin kamu lakukan yang pertama kali? Kalau mau minta bantuan orang tua, kayaknya ibu saya juga tidak mungkin. Karena sejak awal ibu kan tidak jujur pada Bute. Oh, iya. Gitu ya. Kalau seperti itu, coba bagaimana mengatasi masalahmu ini? Bagaimana kalau saya langsung menemui Bute saja ya, Bu? Saya akan mencoba membicarakan hal ini dan menyampaikan alasan sebenarnya tentang ketidakikutsertaan saya dalam kegiatan outing class kemarin, supaya beliau juga bisa memahami kesulitan saya. Dengan demikian, Bute bisa memberi pengertian pada teman-teman agar mereka juga tahu alasan yang sebenarnya dan berhenti mengejek saya lagi. Bagus juga. Apa kamu yakin akan mengambil solusi itu? Kayaknya yakin deh Bu, saya akan mencobanya. Bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Iya Bu, saya sekarang semangat. Saya akan segera menemui Bute untuk membicarakan hal ini. Kemungkinan besok pagi Bu, setelah kegiatan pagi saya akan
menemui Ibu Teh. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berkaitan langsung dengan teman-teman dan guru di kelas kamu. Tetapi jika kamu mampu mengungkapkan masalahmu, saya yakin Ibu T akan memahaminya. Mungkin beliau bisa memahami posisimu dan pasti akan merubah sikapmu. Kira-kira apa yang bisa membantu kamu untuk menjelaskan itu ke Ibu T itu? Mungkin ibu guru yang lain juga bisa membantu saya, Bu. Atau Ibu Anita juga boleh membantu saya bilang pada Ibu Teh. Oh, benar sekali. Oke, siap. Nanti Ibu bantu menjelaskan pada Ibu T. Atau Ibu juga akan meminta bantuan Ibu guru agama mendampingi kamu saat berbicara dengan Ibu T kalau memang besok Ibu Anita belum masih ada kegiatan di luar sekolah. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya serta waktu yang Ibu berikan pada saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan dan saya yakin pasti bisa menyelesaikan masalah saya ini. Ah, iya, Nak. Kamu memang anak hebat. Ayo, kamu pasti bisa. Semangat ya. Nanti Ibu juga akan menghubungimu untuk memantau perkembangan dari masalah ini. Terima kasih, Bu. Saya izin kembali ke kelas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, demikian praktek coaching kasus kedua dengan menggunakan alur Tirta agar percakapan lebih efektif dan bermakna sehingga mampu menuntun murid belajar lebih merdeka. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Demikian praktek coaching dari kami. Mari tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.